Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Wibisono dan saat ini saya akan sharing presentasi mengenai gimana cara menunda atau mengatur haid pada saat kita mau umroh atau pada saat kita mau haji. Saat ini mau menjelang ibadah haji, ibadah salah satu rukun Islam yang wajib bagi yang mampu, yang akan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Pada saat itu kita akan tawaf di Ka'bah dan macam-macam syariat untuk menunaikan itu syah umroh atau hajinya. Itu saya ketemu Allah pada saat sekolah di Jepang, itu saya stres pada saat itu, penelitian saya kacau balau. Terus saya teriak Allah. Terus difoto sama teman. Itu bukan editing, itu nyata di lautan Jepang. Satu hari setelahnya, saya melihat ada Allah, kaligrafi Allah di lautan itu. Jadi ketemu Allah itu bisa dimanapun, dengan kondisi apapun. Biasanya kondisi seakan-akan kita tidak punya siapa-siapa yang untuk minta kita tolong, manusia nggak ada yang kita tolong. Baru disitulah pertolongan Allah ada, maujud. Sebelum kita berlanjut gimana sih cara menunda haid, mungkin di dalam benak pikiran masing-masing audiens kita harus tahu gimana cara menghentikan haid kalau flek-flek perdarahan sudah minum obat. Terus sampai berapa lama ini bisa haid lagi? Gimana sih cara kerja obat itu, kok macam-macam obatnya, berbagai macam merek. Terus apakah hanya dengan pil progesteron aja? Contoh yang sudah dikasihkan itu cukup? Atau ada obat yang lain? Atau ada apa? Macam-macam pertanyaan itu. Tetapi semua pertanyaan itu harus diawali dengan satu langkah ke depan. Apa maksudnya? Satu langkah ke depan ada contoh kita mau naik haji. Kalau kita hanya berpikir aku pengen tetap tidak mendaftar, maka itu hanya dreaming. Jadi dulu pada saat Aisyah haid, Rasulullah bersabda, muttafaqun alaih adalah seluruhnya menyatakan itu benar sabda Rasulullah. Hai Aisyah, kalau kamu pada saat haid, kamu boleh melakukan segala macam aktivitas haji dan umrah kecuali tawaf di Ka'bah. Kalau nggak tawaf di Ka'bah, ya berarti nggak rukun hajinya nggak terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi berarti nggak gagal untuk hajinya. Sehingga sekarang ini kita waktunya sudah nunggu lama, biayanya besar-besaran. Kalau kita jadi haid atau flek perdarahan, AUB abnormal uterine bleeding, itu terasa tidak enak, sehingga mengganggu kekhusyuan kita beribadah kepadanya. Sehingga ini adalah bentuk ijtihad, menunda haid itu, dan diperbolehkan di dalam Islam karena ijtihad. Ya. Jadi manusia itu ciptaannya yang punya kedudukan tertinggi. Loh, kok tertinggi? Lebih tinggi malaikat dong? Enggak, lebih tinggi manusia. Lebih tinggi iblis dong? Enggak, lebih tinggi manusia. Kenapa? Pada saat manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat, menyuruh iblis, menyuruh jin untuk bersujud di Adam. Berarti kedudukan Adam lebih tinggi. Karena sempurna, maka di dalam tubuh manusia ada namanya kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini di otak mengeluarkan hormon namanya gonadotropin releasing hormone. Ini sangat penting sekali. Orang stres, gonadotropinnya kacau. Orang exciting, endorphin blasting akan mengacaukan gonadotropin releasing hormone. Jadi releasing hormone GnRH ini adalah kuncinya. Makanya itu kalau di dalam Islam, kalau senang itu sakmadyo. Jadi ya jangan terlalu gembira, jangan terlalu bersedih, harus selalu bersyukur. Biar ila bidzikrillah tatmainnul qulub, sehingga hatimu tenang, ingatlah kepada Allah. Jadi GnRH itu cara mensekresinya dari hipotalamus adalah sekuensial, bukan kayak buka keran ceret, itu bukan. Sekuensial itu cerut, itu kalau sekuensial. Kalau orang stres, lama, berhenti lama, sehingga akan mempengaruhi homeostasis, akan mempengaruhi kelenjar hipofise anterior, mensekresikan FSH, estrogen, progesteron, dan akan klinisnya akan terjadi gangguan haid, namanya adalah AUB, abnormal
uterine bleeding. Jadi siklus haid itu apa? Siklus itu ada dua, yaitu fase folikuler sama fase luteal. Folikuler itu proliferatif, folikuler itu sel telur. Bertumbuhnya sel telur dari 0,5 sampai 2 cm. Sama luteal phase itu setelah ovulasi, hormon progesteron ada, baru itu namanya luteal phase. Ini adalah secara kasar mekanisme. Ini gambar uterus sebelah kiri uterine cycle, yang merah itu adalah endometrium line, ketebalan dinding rahim, yang bunder-bunder itu ovarian cycle, itu dari 0,5 cm sampai 2 cm, sampai ovulasi, sampai terbentuk progesteron. Sama itu adalah hormon estrogen progesteron, kapan hormon estrogen itu naik, kapan hormon progesteron itu naik, ya. Itu begini, ceritakan sedikit. Jadi setelah GnRH disekresikan oleh kelenjar hipotalamus, dia akan menuju ke kelenjar berikutnya dengan namanya hipofisia anterior. Hipofisia anterior itu di dalam otak. Hipofisia anterior itu pertama kali akan mensekresikan FSH, follicle stimulating hormone. Dari otak dia akan menuju ke ovarium. Kenapa ke ovarium? Iya, karena targeting FSH itu di follicle atau sel telurnya yang berada di dalam ovarium. Sel telur follicle yang primordial itu yang ukurannya 0,5 cm akan terpapar makan hormon FSH ini. Setelah makan 0,5 cm ini akan tumbuh terus sampai head hari ke-12. Head hari ke-12 ukurannya bisa 1,8 cm. Begitu 1,8 cm dia akan ovulasi. Sebelum ovulasi terjadi, maka folikel ini, pertumbuhan dari kecil ke besar ini memproduksi hormon estrogen. Setelah hormon estrogen ini terbentuk, maka hormon estrogen ini mempunyai efek samping menebalkan dinding rahim, menebalkan endometrium line. Jadi endometrium line 0,5 cm bisa tebal sampai kurang lebih 1 sampai 1,3 cm tebal. Begitu estrogen di dalam tubuh wanita ini sudah cukup, maka terjadi umpan balik negatif. Mereka akan aku cukup estrogen, sehingga ke hipofisia anterior bilang aku cukup estrogen, sehingga FSH-nya akan di stop, terjadi LH surge. LH adalah luteinizing hormone. Harus terjadi LH surge karena LH surge itu merupakan syarat terjadinya ovulasi hari ke-12 atau hari ke-14 atau hari ke-16. Bila setelah terjadi LH surge, terjadi ovulasi, folikel ini menjadi corpus luteum. Dari corpus luteum baru hormon progesteron ini terbentuk. Progesteron tinggi, estrogen tinggi, sehingga pada saat pabriknya sudah tutup, maka akan turun terjadi withdrawal. Jadi di dalam gambar itu ada EP withdrawal, estrogen progesteron withdrawal. Itu adalah KIMAK. KIMAK adalah bila tidak terjadi EP withdrawal, tidak terjadi haid. Itu yang normal. Sehingga kalau mau menunda haid, apa yang terjadi? Kita kasih asupan dari luar, apa? Ya hormon estrogen progesteron. Bisa pil, bisa macam-macam. Ya. Yang akan menyebabkan EP itu estrogen progesteron tetap tinggi di darah. Ya. Sehingga tidak terjadi withdrawal bleeding, tidak jadi estrogen progesteron withdrawal. Sehingga kita kasih masukan dari luar. Ya. Itu hormon-hormon lain. Apa hanya hormon estrogen progesteron? Enggak, ada inhibin A, ada inhibin B, macam-macam. Tetapi pada saat ini saya fokuskan hanya pada hormon estrogen progesteron. Ini adalah gambaran makroskopis, diperbesar sel telur itu ukurannya satu sel telur di graf itu 20 mikromili, sangat kecil gitu. Jadi nggak kelihatan via mata telanjang, harus dengan mikroskop. Ini adalah terjadinya ovulasi. Ya. Nah, ini fisiologi ovulasi yang seperti saya terangkan tadi mengenai gimana sih haid normal itu terjadi. Bila terjadi EP withdrawal, maka dinding rahimnya itu akan runtuh bersamaan, terjadi haid. Bila terjadi haid, maka GnRH akan memproduksi lagi hormon. Nah, masalahnya ini adalah GnRH itu dipengaruhi oleh stres fisik, stres psikis, macam-macam. Bila terjadi siklus itu berulang-ulang, maka terjadilah haid yang normal.
Bila tidak terjadi EP withdrawal, maka tidak terjadi haid seperti orang hamil. Orang hamil tidak haid, maka tidak usah minum obat-obatan penunda haid. Ya. Sehingga itulah siklus haid yang normal. Terus haidnya apa aja? Setelah luteal phase itu terjadi ovulasi, progesteron baru terbentuk. Haid alami itu kapan sih? Kenapa sih haid itu terjadi? Seperti yang saya bilang tadi, coba lihat di gambar itu. Di gambar ini sangat menerangkan. Yang sebelah kiri itu ada yang hitam, itu adalah hipotalamus, GnRH, pituitary, gonadotropin. Yang sebelah kanan itu ada garis merah, itu FSH dulu dituju. LH-nya belum dibentuk, ya belum ada itu LH-nya. Nanti LH-nya kurang itu. Jadi sampai yang bawah sendiri ada endometrium line, sehingga bila terjadi EP withdrawal, maka terjadi rontoknya dinding rahim atau endometrium, sehingga ini siklusnya yang berulang terus-menerus. Ya. Nah, kenapa sih tidak cukup hanya dengan progesteron only? Ya. Harusnya cukup kalau hanya sekitar 14 hari ditunda haidnya. Tetapi 73,7% menurut penelitiannya oleh guru saya itu terjadi spotting, bercak darah. 70% lebih terjadi bercak darah. Sehingga itu membuat rasa kurang nyaman, kurang afdol karena ada bercak-bercak darah itu. Sehingga progestin only itu sedianya macam-macam. Ada MPA, ada noristeron, ada dihidrogesteron, ada normogestrel asetat, banyak hal dan mereknya banyak hal. Tetapi itu mengandung hanya progestin only. Ada nggak selain progesteron only? Ya ada, namanya adalah COC. COC adalah Combined Oral Contraceptive Pill. COC, Combined Oral Contraceptive. Combined itu adalah hormon, satu pil mengandung hormon estrogen sama progesteron. Kenapa sih kok estrogen diperlukan? Karena biar tidak terjadi EP withdrawal. Bila terjadi EP withdrawal, maka tidak terjadi haid. Itu inti kuncinya menentukan haidnya kapan dan lain-lainnya. Efek samping COC itu ada tetap. Jadi mood berubah, mual, kepala ada enak dan lain-lain. Itu kita bisa terapi dengan mood berubah, ya kita dengan bersyukur kepada Allah, mual dengan obat-obat anti mual, sakit kepala itu bisa dengan macam-macam obat. Jadi yang penting tidak haid. Kenapa sih pakai progestin only tetap spotting? Kenapa sih pakai COC tetap spotting? Karena di dalam dunia kedokteran tidak ada yang 100% berhasil. Karena ada haknya Allah di situ. Sehingga kita biasanya tingkatkan dosisnya aja. Jadi ada dua penata laksananya, non hormonal sama hormonal. Yang non hormonal itu memberikan asam-tranexama 3x1, asam venekuasi. Ini merupakan tata laksanakan menoragi. Menoragi adalah haid yang memanjang. Yang hormonal biasanya kita kasih estrogen pill only. Bisa dengan COC, Combined Oral Contraceptive, dinaikkan dengan. Yang ketiga, bila tidak ada estrogen only, bila tidak ada COC only, bisa dengan progestin only. Atau keempat dengan danazol. Danazol ini sudah nggak dipakai karena efek sampingnya sangat banyak. Jadi sekarang kenapa kok estrogen itu nomor 1 first line-nya? Kenapa nggak progestin only? Karena estrogen itu memicu vasospasme pembuluh darah kapiler di dinding rahim. Ya. Sehingga kadar fibrinogennya faktor 4, faktor 10, agregasi trombosit sama permeabilitas pembuluh darahnya akan berubah. Tetapi mekanisme pasti estrogen kenapa bisa stop bleeding itu masih belum jelas. Banyak ilmu kedokteran yang belum jelas. Cloning, stem cell, banyak hal yang kita harus belajar. Konsensus AUB, abnormal bleeding akut itu adalah terjadinya mendadak. Ini adalah ada beberapa konsensusnya, ada 4 faktor. Stop bleeding dengan estrogen equine konjugasi. Satu pil itu 0,625 mg, kita berikan 2,5 mg, rekomendasinya tipe B, per oral selama 4-6 jam. Efek sampingnya adalah mual, maka ditambah anti mual, anti prometasin atau apapun. Ya. Terus habis itu yang ketiga dikasih asam tranexamat. Ya. 3x1 kali rekomendasi A, non hormonal rekomendasi A.
sama antiinflamasi diberikan sama EEK. Ada 4 macam untuk stop bleeding. Pada saat kita bisa pakai pil progestin only atau pakai pil COC. Jadi kalau pemakaian COC, kalau bleeding spotting itu caranya mengatasi adalah dengan seperti kayak gitu. 4 kali, 3 kali tapering off rekomendasi B dengan COC juga. Ya. Bila terjadi kontraindikasi COC combine oral, maka bisa diberikan menaikkan dosis progestin only itu. Ya, bisa karena mungkin dia ada kontraindikasi pemakaian hormon estrogen. Bisa. Jadi progestin only itu bisa digunakan bila kita curiga adanya kontraindikasi pemakaian hormon estrogen, maka dikasih progestin only. Yang keempat, yang terakhir, jarang sekali digunakan danazol. Kenapa danazol jarang sekali? Efek sampingnya terlalu banyak. 75% terjadi peningkatan berat badan. Nah, ibu-ibu itu walaupun sudah ibu-ibu usia 40 tahun ke atas, berat badan itu sangat diperhatikan. Walaupun dia sudah gemuk, BMI mungkin sudah 30 ke atas, dia merasa, aku kalau tambah gemuk ya, maka gemuk itu sangat sensitif kalau ibu-ibu. Jadi harus diperhatikan. 70% akan meningkatkan berat badan kalau pakai danazol, jerawat, kulit berminyak, perubahan suara, banyak sekali efeknya, sehingga pemakaian danazol sehingga sangat jarang digunakan. Ya. Jadi alhamdulillah itu pesan saya mengenai gimana cara menunda haid pada saat umroh dan haji. Ya bismillah, apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi audiens dan membawa berkah bagi sesama umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.